Tiga. Baiklah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Di sini kami akan mempresentasikan hasil kerja kelompok kami dengan judul Fall and Earthquakes yang beranggotakan dengan F. Madani dengan NPM F1H02208, Desi Puspa Ayu, Desi Puspa Karina Ayudirya dengan NPM F1H022009, Jonah Onawa dengan NPM F1H022038, Gian Ori Febriansyah dengan NPM F1H022031, dan saya sendiri, Safety Dewisari dengan NPM F1H022019. Next. Sebagai pendahuluan, di Indonesia, sesar atau patahan tersebar di beberapa wilayah. Secara geografis, Indonesia terletak di antara dua benua dan dua samudra yang menyebabkan Indonesia dilalui tiga jalur lempeng tektonik, yaitu lempeng Indo-Australia, lempeng Eurasia, dan lempeng Pasifik. Pergerakan lempeng-lempeng tersebut menyebabkan pengumpulan energi secara terus-menerus, sehingga terjadi gerakan hingga terjadi pelepasan mendadak yang disebut sebagai gempa bumi. Langsung saja ke materi yang pertama, yaitu fault, sesar atau patahan. Sesar atau patahan merupakan bidang rekahan yang disertai oleh adanya pergeseran relatif atau displacement satu blok terhadap blok batuan lainnya. Secara umum, sesar atau patahan terbentuk akibat adanya gaya pada batuan baik berupa gaya yang menekan, gaya yang menarik, maupun kombinasi keduanya, sehingga batuan tidak mampu lagi menahan gaya tersebut. Next. Selanjutnya, jenis-jenis sesar. Yang pertama yaitu ke PPT sebelumnya. Nah, yang pertama yaitu normal fault atau sesar normal. Sesar ini terjadi akibat adanya gaya tekan maksimum pada arah vertikal sehingga menyebabkan salah satu bidang batuan bergerak ke bawah mengikuti bidang sesar. Seperti yang terlihat pada gambar, di mana terjadi salah satu blok batuan atau hanging wall bergerak turun relatif terhadap blok lainnya, yaitu footwall, sebagai hasil dari gaya tarik tensional force yang meregangkan kerak bumi. Contoh dari normal fault yaitu lembah retakan Afrika Timur. Next. Yang kedua yaitu reverse fault, yang merupakan sesar yang terjadi akibat adanya gaya tekan maksimum pada arah vertikal sehingga menyebabkan salah satu bagian batuan bergerak ke atas. Sesar ini biasanya terjadi pada area di mana dua lempeng tektonik saling bertabrakan. Seperti yang terlihat pada gambar, pada sesar reserve fault ini, hanging wall bergerak naik relatif terhadap footwall sebagai akibat dari gaya kompresi yang menekan kerak bumi. Contoh dari reverse fault ini yaitu pegunungan Himalaya yang terbentuk oleh akibat tumbukan lempeng India dan Eurasia. Selanjutnya, next. Dan yang terakhir yaitu jenis sesar strike slip fault yang merupakan sesar yang terjadi akibat bidang batuan yang bergerak secara horizontal, yakni ke kiri atau ke kanan, akibat gaya yang bekerja pada batuan tersebut. Strike slip fault ini dibedakan menjadi dua, yang terlihat seperti pada gambar, di mana right lateral strike slip fault merupakan sesar datar ke kanan, dan left lateral strike slip block merupakan sesar datar ke kiri. Contoh sesar strike slip fault ini yaitu patahan San Andreas di California. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Oke, baiklah selanjutnya itu geometri sesar. Untuk yang pertama itu ada strike, adalah sudut yang dibentuk oleh jurus sesar dengan arah utara. Strike diukur dari arah utara ke arah timur, searah dengan jarum jam. Selanjutnya itu ada dip, adalah sudut yang dibentuk oleh bidang sesar dengan bidang horizontal, dan diukur pada bidang vertikal dengan arahnya tegak lurus. Next. Selanjutnya itu ada rek atau lambda, adalah sudut yang dibentuk oleh arah slip dan jurusan patahan. Right bernilai positif pada patahan naik, terus fault, dan negatif pada patahan turun. Next. Selanjutnya itu ada plung, adalah sudut yang dibentuk oleh struktur garis tersebut dengan bidang horizontal, diukur pada bidang vertikal.
trend atau beta adalah arah dari proyeksi struktur garis ke bidang horizontal. Next. Berikut adalah patahan yang ada di Indonesia. Yang pertama itu patahan di Pulau Sulawesi. Patahan di Pulau Sulawesi. Sekarang mungkin kalian akan memahami mengapa Pulau Sulawesi memiliki bentuk yang unik. Hal tersebut karena adanya aktivitas tumbukan lempeng yang terjadi di daerah tersebut, sehingga terbentuklah Pulau Sulawesi. Misalnya itu patahan di Pulau Sumatera. Patahan pada Pulau Sumatera membentang dari ujung utara hingga ujung selatan. Patahan tersebut disebut dengan patahan semangko. Patahan inilah yang membentuk pegunungan barisan, suatu rangkaian dataran tinggi di sisi barat pulau ini. Patahan semangko berusia relatif muda dan paling mudah dilihat di daerah Ngarai, Sianok, dan Lembah Anai, di dekat kota Bukit Tinggi. Next. Selanjutnya itu patahan di Pulau Jawa. Patahan Pulau Jawa juga memiliki patahan yang panjang, yang membentang dari Jawa Tengah hingga Jawa Timur, yang berujung pada kota Surabaya. Patahan tersebut disebut dengan sesar kendeng. Sesar kendeng diperkirakan akan menghasilkan gempa dengan kekuatan 6-7 skala Richter. Hal inilah yang membuat wali kota Surabaya lebih waspada terhadap kualitas bangunan di kotanya terhadap gempa bumi. Next. Selanjutnya itu patahan di Pulau Papua. Patahan di Pulau Papua juga menyebar dari bagian utara hingga ke selatan. Kota Jayapura pun tak luput dari adanya patahan tersebut. Kemudian patahan di Pulau Kalimantan. Mayoritas patahan di Pulau Kalimantan adalah patahan tidak aktif, sehingga Pulau Kalimantan relatif aman terhadap bahaya gempa. Sesar tak aktif di Kalimantan adalah Patahan Andang, Patahan Meratus, Patahan Mangkahilat, dan Patahan Tarakan. Sedangkan sesar aktifnya yaitu Patahan Meratus, Patahan Mangkahilat, dan Patahan Tarakan. Baiklah, selanjutnya akan dijelaskan oleh rekan saya. Baiklah, selanjutnya adalah gempa bumi. Gempa bumi ini merupakan peristiwa bergetarnya bumi akibat pelepasan energi di dalam bumi secara tiba-tiba yang ditandai dengan patahnya lapisan batuan pada kerak bumi. Next. Nah, mengapa gempa bumi ini terjadi? Next. Ini merupakan gambar lempeng tektonik di dunia. Menurut teori lempeng tektonik, permukaan bumi terpecah menjadi beberapa lempeng tektonik besar. Lempeng tektonik itu merupakan segmen keras kerak bumi yang mengapung di atas astenosfer yang cair dan juga panas. Oleh karena itu, maka lempeng tektonik ini bebas untuk bergerak dan saling berinteraksi satu sama lain. Di daerah perbatasan lempeng-lempeng tektonik merupakan tempat-tempat yang memiliki kondisi tektonik yang aktif, yang menyebabkan gempa bumi, gunung berapi, dan juga pembentukan dataran tinggi. Next. Kemudian ada jenis pergerakan lempeng. Jenis pergerakan lempeng sendiri terbagi menjadi 3, yaitu divergen, konvergen, dan juga transform. Yang pertama adalah divergen. Gerakan divergen ini merupakan gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling menjauh. Karena gerakan yang saling menjauh ini menyebabkan timbulnya retakan-retakan yang menjadi jalan keluar magma. Contoh dari pergerakan divergen ini adalah lempeng Afrika dan lempeng Amerika Selatan yang saling menjauh dan munculnya pulau vulkanik di tengah-tengah Samudra Atlantik. Next. Selanjutnya, jenis pergerakan lempeng yang kedua adalah konvergen. Gerakan konvergen ini merupakan gerakan lempeng-lempeng tektonik yang saling mendekat sehingga menimbulkan tumbukan. Oleh sebab itu, salah satu lempeng tertekuk dan masuk ke bawah bagian lempeng lainnya. Contoh dari pergerakan lempeng konvergen ini yaitu lempeng Nazca yang menunjam di bawah Amerika Selatan dan membentuk pegunungan Andes. Next. Jenis pergerakan lempeng yang terakhir adalah transform. Gerak transform atau gerak sesar mendatar ini merupakan gerak lempeng tektonik yang saling bergesekan dengan arah yang saling berlawanan. Contoh dari pergerakan lempeng transform ini adalah gerakan sesar Andreas di California. Next.
Selanjutnya ada pola gelombang. Gempa bumi ini menghasilkan gelombang kejut atau yang sering disebut juga dengan gelombang seismik. Gelombang seismik ini merupakan rambatan energi yang disebabkan adanya gangguan di dalam kerak bumi. Misalnya, adanya patahan atau adanya ledakan. Efek yang ditimbulkan dari adanya gelombang seismik ini dari gangguan alami, yaitu pergerakan lempeng tektonik, bergeraknya patahan, aktivitas gunung api vulkanik, dan sebagainya adalah sesuatu yang kita kenal sebagai fenomena gempa bumi. Baiklah, penjelasan selanjutnya akan saya serahkan kepada rekan saya. Selanjutnya yaitu gelombang seismik. Ada dua jenis gelombang seismik. Yang pertama yaitu gelombang badan dan gelombang permukaan. Gelombang badan atau body wave adalah gelombang yang merambat melalui bagian dalam bumi. Frekuensinya lebih tinggi daripada gelombang permukaan dan tiba sebelum gelombang permukaan. Gelombang badan dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang primer dan gelombang sekunder. Gelombang primer itu adalah gelombang longitudinal dengan gerakan partikel searah pada arah rambat gelombang, yang bisa merambat melalui batuan solid dan cairan, bahkan dapat mencapai inti bumi. Next. Yang kedua yaitu gelombang sekunder. Gelombang sekunder adalah gelombang transversal yang gerakan partikelnya tegak lurus pada arah rambat gelombang. Gelombang sekunder tidak dapat mencapai inti bumi karena tidak dapat menembus media cair di bawah permukaan bumi. Next. Yang kedua yaitu gelombang permukaan. Gelombang ini merambat hanya melalui kerak bumi, yang memiliki frekuensi lebih rendah dibanding gelombang badan. Gelombang permukaan dibedakan menjadi dua, yaitu gelombang Rayleigh dan gelombang Low. Gelombang Rayleigh itu merupakan gelombang yang memiliki lintasan pergerakan partikel yang berbentuk elips. Dihasilkan oleh gelombang datang P dan gelombang S yang berinteraksi pada permukaan bebas dan merambat sejajar dengan permukaan tersebut. Next. Selanjutnya gelombang Low yang lebih cepat datang daripada gelombang Rayleigh dan lebih dahulu sampai pada seismograf. Gelombang loop ini merupakan gelombang geser yang terpolarisasi secara horizontal dan tidak menghasilkan perpindahan vertikal. Next. Di dekat permukaan bumi, di wilayah benua, gelombang P dapat bergerak dengan kecepatan sekitar 6 km per detik, sedangkan gelombang S bergerak dengan kecepatan sekitar 3,5 km per detik. Karena gelombang primer lebih cepat daripada gelombang sekunder, gelombang tersebut tiba di stasiun seismik lebih awal daripada gelombang sekunder. Next. Selanjutnya itu proses terjadinya gempa bumi. Gempa bumi terjadi akibat pelepasan energi secara tiba-tiba di dalam kerak bumi yang menyebabkan getaran di permukaan. Energi untuk gempa bumi berasal dari gerakan lempeng tektonik di dalam mantel bumi. Lempeng-lempeng ini bergerak karena adanya gaya dorong dari dalam bumi, yang disebabkan oleh panas dari inti bumi yang menyebabkan pergerakan konveksi. Ketika tekanan dari gerakan lempeng tektonik mencapai batas tertentu, batuan di sekitar zona tersebut akan pecah atau retak. Pecahan batuan ini disebut sebagai sumber gempa. Saat batuan pecah, energi yang tersimpan dalam bentuk tegangan elastis dilepaskan dalam bentuk gelombang gempa. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya. Baiklah, untuk yang selanjutnya itu pusat terjadinya gempa bumi. Pusat terjadinya gempa bumi disebut dengan hipocenter, fokus maupun source. Sedangkan titik di permukaan tanah disebut dengan epicenter. Focal depth dan focal distance adalah kedalaman hipocenter dari permukaan tanah dan jaraknya terhadap titik acuan. Berikut merupakan gambar ilustrasi hubungan fokus dengan epicenter. Dan selanjutnya itu macam-macam gempa bumi. Yang pertama, gempa bumi vulkanik, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh letusan atau erupsi gunung api. Kemudian yang kedua, gempa bumi tektonik, yaitu gempa bumi yang terjadi karena pergeseran lempeng-lempeng bumi. Yang ketiga, gempa bumi runtuhan, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh runtuhnya gunung kapur dan tanah longsor. Kemudian yang selanjutnya, yang terakhir itu merupakan gempa bumi tumbukan, yaitu gempa bumi yang disebabkan oleh tumbukan meteor atau asteroid yang jatuh ke bumi. Gempa ini sangat jarang sekali terjadi. Kemudian untuk skala pengukuran, skala logaritmik kekuatan gempa bumi atau ledakan berdasarkan pengukuran instrumental adalah magnitud. Pertama kali konsep magnitud diusulkan oleh Richter pada tahun 1935.
Kemudian secara umum, magnitud dapat dihitung dengan menggunakan formula magnitud sama dengan logaritma amplitudo per periode ditambah dengan F dalam kurung delta H yang merupakan koreksi jarak epicenter dan kedalaman ditambah dengan CS yang merupakan koreksi daerah stasiun dan ditambahkan lagi dengan CR yang merupakan koreksi daerah sumber. Kemudian yang selanjutnya itu ada magnitud lokal atau ML. Rumus empiris skala magnitud ini merupakan eh, skala magnitud Richter yang asli, yaitu magnitud lokal atau ML sama dengan logaritma amplitudo maksimum ditambah dengan logaritma A0, di mana amplitudo maksimum merupakan displacement gempa bumi atau amplitudo sinyal yang diukur dari garis nol ke puncak pada seismogram Wood-Anderson. Kemudian untuk A0 merupakan kejadian atau referensi pada jarak dan waktu tertentu. Kemudian yang kedua ada magnitude body atau MB. Magnitude ini sangat akurat untuk kejadian gempa yang berskala lokal maupun regional, namun ada keterbatasan tipe alat dan kisaran jarak yang tidak praktis untuk skala global. Adapun magnitudo ini dapat dihitung dengan formula magnitude body sama dengan logaritma amplitudo per periode gerak tanah ditambah dengan Q dan D. Q merupakan koreksi jarak epicenter dan kedalaman berdasarkan pendekatan empiris. Kemudian ada magnitud surface atau MS. Selain magnitud gelombang wadan, dikembangkan juga magnitud permukaan untuk jarak delta melebihi 600 km, kilometer seismogram, periode panjang didominasi oleh gelombang permukaan. Gelombang ini biasanya memiliki periode sekitar 20 detik. Amplitudo gelombang permukaan sangat bergantung pada jarak delta dan kedalaman sumber gempa bumi H. Bentuk rumus empirisnya adalah magnitud surface sama dengan logaritma alfa ditambah dengan logaritma delta ditambah dengan beta, di mana A merupakan amplitudo maksimum dari pergeseran horizontal, delta merupakan jarak epicenter dalam kilometer, kemudian alfa dan beta merupakan koefisien dan konstanta yang didapatkan dengan pendekatan empiris. Kemudian kesimpulan, jadi pada patahan atau fall itu dapat memicu gempa bumi karena pergerakannya yang dapat melepaskan energi di dalam bumi secara tiba-tiba. Patahan atau sesar aktif terbentuk ketika batuan tidak mampu menahan gaya yang bekerja padanya, seperti gaya tekan atau gaya tarik. Pergerakan batuan yang terjadi pada sesar aktif dapat menyebabkan getaran atau goncangan yang terasa di permukaan bumi, yaitu gempa bumi. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Untuk selanjutnya saya serahkan kepada Septi. Baik, mungkin itulah tadi yang dapat saya sampaikan. Mungkin jika ada salah kata, kami mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.